saya Muhammad Kevin Hamid dengan NPM 195102103. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jurnal Salminata Sinaga dengan NPM 1911021003. Baik, kami merupakan mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini kami akan membuat video pembelajaran ekonometrika terkait dengan regresi linear berganda, interpretasi hasil estimasi, juga menguji hipotesis berupa uji T dan uji F. Terus simak penjelasan kami teman-teman sampai akhir. Baik, di sini kita akan membahas mengenai analisis regresi berganda yang beranggotakan kelompoknya itu yang pertama Dion Nalsalwinata Sinaga yang dengan NPM 191021003, sedangkan yang kedua itu dengan saya sendiri Muhammad Kevin Hamid 195102103. Next, dapat kita lihat sebelum kita menelaah lebih jauh mengenai analisis regresi berganda, kita perlu ketahui bagaimana sih definisi dari analisis regresi berganda ini sendiri. Jadi analisis regresi berganda ini sendiri adalah regresi linear untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari 2. Nah, tujuan dari analisis regresi linear berganda ini ialah mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas itu sudah diketahui nilainya. Berikut topik-topik yang akan kita bahas selanjutnya. Topiknya itu ada 4. Yang pertama, input data if-use. Yang kedua, estimasi regresi dengan if-use. Yang ketiga, interpretasi hasil estimasi. Yang terakhir, keempat itu uji hipotesis dengan uji T dan uji F. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai cara bagaimana input data ke if-use. Nah, kali ini saya akan mengambil data yang saya ambil dari buku Gujarati yang ada di dalam tabel 7.12. Berikut dapat kita lihat data yang saya gunakan dari C yaitu maksudnya real consumption expenditure itu artinya ntar akan menjadi variabel Y, sedangkan YD itu real income dan W itu real wealth itu akan menjadi variabel X1 dan X2. Nah, bagaimana sih cara menginput data ke if-use itu? Yang pertama-tama kita perlu membuka if-use. Terus selanjutnya kita akan memilih create a new if-use work file. Terus kita pilih work file structure type, yaitu tipenya itu date regular frequency. Untuk date specification-nya, frekuensinya itu annual, itu tahunan dalam artian. Untuk start date and date-nya itu kita ambil dari tahunan dari 1947 sampai 2000. Berarti kita ambil untuk start date itu berarti 1947, sedangkan untuk end date-nya 2000. Klik OK. Dapat kita lihat berikut work file-nya. Untuk menginput datanya lebih lanjut, kita perlu memilih week. Selanjutnya pilih empty group. Selanjutnya kita
copy paste data-data yang akan kita gunakan. Kita copy. Selanjutnya kita pindahkan ke software eViews dengan dipastekan berikut dapat kita lihat hasil eViews-nya sendiri yang kita copy dari Microsoft Excel. Jadi pertama-tama kita juga harus ubah variabelnya biar akan terlihat lebih jelas begitu. Ini YD ini akan diubah menjadi X1 karena dia variabel bebas. Sedangkan itu untuk variabel bebas lainnya yaitu W, yaitu dalam artian well, ini akan menjadi X2. Oke, selesai sudah input datanya. Habis itu kita estimasikan, karena estimasi kali ini saya akan menggunakan estimasi model linear. Pertama-tama kita pilih dulu cara kita membuat hasil estimasi model linear itu. Pertama-tama kita pilih Y pilih X1 dengan menekan Ctrl, terus X2. Habis itu kita klik kursor kanan, terus pilih open, terus pilih as equation. Dapat kita lihat ini estimasinya tuh Y X1 X2C. Karena kita menggunakan model linear, estimasi model linear, maka kita pindahkan C-nya ke depan. Oke. Terus untuk metodenya, kali ini kita menggunakan ls, least square, dan sampel 1947 sampai 2000. Gitu. Oke. Inilah hasilnya, hasil dari estimasi model linearnya. Oke, kita akan lebih lanjut perihal estimasi hasil model linear ini di PPT. Oke, selanjutnya kita lihat hasil estimasi regresi yang saya sampaikan tadi. Dari C konstantanya min 9,715602, untuk X1 nya dalam artian variabel YD itu 0,726462, untuk X2 nya 0,036411, untuk R square nya itu koefisien determinasinya itu 0,999333, untuk Ejus R square nya itu 0,99307. Oke, next. Nah, sebelum kita telah lebih lanjut lagi, saya ingatkan bahwasanya untuk variabel Y ini akan disebut menjadi variabel real consumption expenditure ini, atau bisa dibilang consumption ini, itu akan disebut menjadi variabel Y. Sedangkan untuk variabel real income ini YD ini akan dijadikan variabel X1, yaitu variabel bebas. Sedangkan untuk X2 ini itu variabel real wealth W, itu akan menjadi variabel bebas lainnya selain variabel real income. Oke, next. Selanjutnya kita interpretasikan hasil estimasi tersebut. Nah, dapat kita lihat hasil regresinya itu, yang pertama Y
YI sama dengan 9 min 9,715602 plus 0,726462 YD I plus 0,036411 WI. Nah, hasil dari min 9,6715602 ini dia dapat dari konstanta yang kita estimasikan hasil model linearnya yang dari sini. Min 91562. Sedangkan untuk 0,726462 YD ini B1-nya ini itu didapat dari X1 yaitu variabel real income-nya ya, yang itu sebesar 0,726462. Sedangkan yang terakhir ini 0,036411 ini yaitu variabel B2-nya, W-nya ini variabel real wealth ini diambil dari variabel X2 yaitu yang dimana yang itu sebesar 0,036411. Itu hasil asal dari hasil regresi tersebut. Itu selanjutnya kita interpretasikan hasil koefisiennya. Nah, untuk koefisien C-nya ini, konstantanya ini, koefisien C ini merupakan konstanta dalam persamaan tersebut yang memiliki arti jika variabel C atau Y-nya ini yaitu real consumption expenditure dan variabel YD X1 yaitu real income dan variabel W X2 yaitu real wealth. Nilai konstantanya ini min 9,715602 yang artinya jika YD dan W semuanya 0, maka real consumption expenditure-nya akan menurun sebesar 9,715602 miliar dolar. Sedangkan untuk selanjutnya koefisien YD real income-nya ini, koefisien YD ini merupakan koefisien dari variabel bebas yaitu real income, yang dimana nilai koefisien YD-nya sebesar itu 0,726462 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 miliar konsumsi akan meningkatkan real consumption expenditure sebesar 0,72 miliar dolar ceteris paribus. Selanjutnya untuk koefisien W yang variabel X2-nya ini, koefisien W-nya ini merupakan koefisien variabel bebas yaitu real wealth. Nilai koefisien W sebesar 0,036411 berarti yang berarti bahwa setiap kenaikan 1000 dolar akan meningkatkan real consumption expenditure sebesar 0,036411 miliar dolar ceteris paribus. Selanjutnya koefisien R2, koefisien determinasi yang bisa disebut juga itu koefisien determinasi. Nah, koefisien R2 ini, R kuadrat ini, nilai koefisien R2-nya itu sebesar 0,9933 yang mana memiliki arti bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat yaitu real consumption expenditure yang sebesar 99,9333%, yang sisanya sebesar 0,067%. Ini dijelaskan oleh variabel lain selain variabel YD, yaitu maksudnya variabel YD ini variabel real income dan variabel W yaitu variabel real wealth. Selanjutnya koefisien adjusted R square. Nah, koefisien adjusted R square ini merupakan R square yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel. Selisih antara adjusted R square dengan R square ini tidak boleh lebih dari 5%. Jika selisih antara keduanya lebih dari 5%, maka hal tersebut dapat menunjukkan bahwa terdapat variabel yang justru merusak hasil estimasi. Dapat kita lihat hasil
estimasi ini nilai adjusted R square-nya itu sebesar 99,9307% dan R square-nya itu sebesar 99,933%. Bila dibandingkan dengan kedua koefisien tersebut, maka hasilnya ialah 0,0027% yang menyimpulkan bahwa variabel-variabel bebas ini sudah digunakan dengan baik dalam menjelaskan variabel Y secara serentak-serentak, dalam artian itu secara bersama-sama. Nah, nilai adjusted R square-nya ini sebesar 99,9307 ini diambil dari sini. Nah, di bawah R square ini, nilai R square ini. Oke. Nah, bisa dipahami. Selanjutnya keempat, kita kali ini akan menguji hipotesis dengan menguji uji T dengan uji F. Nah, untuk kali ini, untuk uji T parsial ini, uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel independen. Nah, persyaratan uji T ini yang pertama itu HO sama dengan B1, B2 ini sama dengan 0. Nah, maksudnya ialah tidak terdapat pengaruh negatif antara variabel-variabel independen dalam artian variabel-variabel bebas dan variabel dependen. Nah, untuk HO B1, B2 ini tidak sama dengan 0 ini dalam artian adalah terdapat pengaruh negatif antara variabel-variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen. Nah, karena kita tadi sebelumnya sudah mengestimasi model linear dari data-data yang saya gunakan, maka kita menggunakan menguji T-nya menggunakan variabel bebas, yaitu variabel YD, variabel X1 ini maksudnya, yaitu variabel YD real income. Nah, kita untuk mencari T-table, pertama-tama kita menggunakan kita dapat ketahui sampel dari data tersebut, jumlah observasinya itu berjumlah 54. Untuk DF-nya, derajat kebebasannya itu 51 yang didapat dari N itu 54, N kurang K, K ini maksudnya dalam artian variabel bebas, yaitu berjumlah 2 dikurang 1. Jadi hasilnya 51, sedangkan alfanya ini sama dengan 5%. Kalau didesimalkan itu 0,05. Nah, sehingga hasilnya ialah T-table menjadi 1,67528. Oke, dapat kita simpulkan dari penjelasannya saya sampaikan tadi bahwasanya T hitung itu lebih besar dari T-table. Dapat kita lihat T hitungnya itu sebesar 51,92557, sedangkan T-tabelnya sendiri 1,67528. Nah, dapat kita simpulkan ya dari data tersebut bahwasanya T hitung itu lebih besar dari T-tabel. Maka hipotesis nolnya itu ditolak. Dengan begitu artinya real income berpengaruh negatif signifikan secara statistik terhadap real consumption expenditure. Apa kita lihat? Ini berikut hasil gambar dari kurva untuk daerah penolakannya. Oke, next, yang terakhir untuk uji T untuk variabel bebas X2, yaitu variabel W, yaitu real world. Ini untuk T-tabelnya sama ya kayak saya sampaikan tadi, itu bahwasannya didapat dari jumlah observasi sama dengan 54, N-nya itu 54, kurang K ini variabel bebasnya yang berjumlah 2, dikurang 1 sama dengan 51, alfanya sama dengan 0,05% atau bisa juga disebut 5%.
Maka dari itu hasilnya adalah T-tabelnya 1,67528. Oke. Nah, maka dari itu kesimpulannya ialah jadi disimpulkan bahwa T hitung lebih besar dari T-tabel karena T hitungnya ini 14,0532 itu yang didapat dari hasil estimasi model linear ini, yaitu 14,06532. Maka dari itu disimpulkan bahwasanya T hitung itu lebih besar dari T tabel. Maka HO ini ditolak. Dengan begitu artinya real wealth ini berpengaruh negatif signifikan secara statistik terhadap real consumption expeditor. Gitu. Dapat kita lihat ini hasil dari gambaran daerah penolakannya. Selanjutnya, maaf, dapat kita lihat hasil dari daerah gambaran daerah penolakannya HO-nya ini. Dapat kita lihat malah di sisi kiri karena T hitungnya lebih besar dari T tabel ya, begitu. Nah, yang terakhir uji F. Nah, uji F ini bertujuan untuk melihat apakah variabel-variabel bebas ini secara bersama-sama atau serentak itu mempengaruhi variabel dependen. Nah, persyaratan dari uji F ini yang pertama itu HO B1 sama B2 ini sama dengan 0. Dalam artian variabel-variabel bebas ini tidak berpengaruh secara serentak atau bersama-sama terhadap variabel dependen ini. Sedangkan untuk HO paling tidak satu dari BK ini, maksudnya dalam BK ini dalam artian variabel bebasnya itu tidak sama dengan 0. Maka dari itu diambil dari data-data yang saya gunakan tadi. Untuk jumlah observasinya 54N. Maka dari itu derajat freedomnya ini, derajat kebebasannya itu sama dengan N kurang K kurang 1. Jadi N nya itu 54 kurang K, K nya itu kan variabel bebas yang dimana berjumlah 2 dikurang 1 menjadi 51. Sedangkan untuk K ini maksudnya tadi saya sampaikan tadi variabel bebasnya itu ada 2. Nah, maka dari itu kita hasilkan bahwasanya F tabelnya adalah 3,179. Nah, kesimpulannya ialah jadi disimpulkan bahwasanya nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Mengapa? Karena F hitungnya ini sendiri itu lebih yang berjumlah 38.211,37 yang dimana lebih dari 3,179, yang dimana 3,179 ini F tabelnya itu sendiri. Nah, F hitungnya ini didapat dari hasil estimasi. Nah, estimasinya coba kita lihat F statistiknya itu dalam artian F hitungnya 38211,7. Maksudnya 38211,7. Kita revisikan betul sekali 38211,7. Maka dari itu disimpulkan bahwasanya F hitung lebih besar daripada F tabel. Yang dimana 38.211,37 lebih dari 3,179. Variabel-variabel independen itu yaitu variabel real income dan variabel real wealth secara keseluruhan berpengaruh serentak atau bersama-sama terhadap real consumption di Amerika Serikat. Nah, begitu. Nah, ini dapat kita lihat daerah hasil dari gambaran penolakan dari uji F-nya ini. Tuh, daerah tolak 3,17 ini maksudnya F tabelnya gitu. Terima kasih.
begitulah hasil pemaparan materi yang saya sampaikan tadi. Demikian video pembelajaran yang telah kami buat. Kiranya dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua dalam mata kuliah ekonometrika, terkhususnya dalam melakukan pengolahan data menggunakan software Evius. Baik, sampai jumpa teman-teman di video pembelajaran selanjutnya.